Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Semoga sehat ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena sudah mengganggu weekendnya ya. Sebenarnya hari ini tanggal merah, hari libur. Ya, hari apa? Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, mohon maaf karena waktunya memang sudah mepet dengan UTS, jadi mau tidak mau untuk acara 1 harus segera dimulai sebelum nanti pelaksanaan untuk acara-acara berikutnya yang memang harus dilaksanakan di lahan. Baik, yang bisa on cam silakan dibuka. Di kolom chat saya sudah siapkan formulir untuk presensi hari ini. Silakan bisa diisi. Kemudian saya langsung saja kita mulai sama-sama dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen dulu. Untuk apa? Oke, sudah bisa dilihat belum di layar masing-masing? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Ibu. Ini petunjuk praktikum ya sudah ada di Spada. Kalian bisa mempelajari. Jadi untuk praktikum mekanisasi pertanian kita ada 5 kali acara. Jadi 5 acara. Nah, tapi untuk praktikumnya tidak 5 kali. Hari ini adalah acara 1, ya. Acara 1 adalah penjelasan umum untuk praktikum. Kemudian nanti saya kenalkan ada asisten praktikum yang akan mendampingi kalian untuk praktikum di lahan. Kemudian juga penjelasan untuk tata tertib praktikum dan masuk ke acara 1, ya. Untuk identifikasi jenis alat dan mesin produksi pertanian. Nah, kemudian secara umum ini ada 5 acara ya. Jadi acara 1 hari ini. Kemudian acara 2 adalah pengenalan dasar traktor tangan, berikut keselamatan kerjanya. Kemudian acara 3 adalah pengenalan seeder. Kalian sudah dapat ya materi seeder, alat penanam di pertemuan ke-6 kalau tidak salah. Nah, itu adalah acara ketiga untuk pengenalan alatnya. Kemudian di acara keempat itu ada pengenalan alat penyemprot. Nah, ini di pertemuan ke-7 sudah diintroduksi juga ya di kelas. Nah, nanti kalian di lahan akan bisa mencoba ya. Pertama pengenalan alatnya dulu, kemudian nanti bisa mencoba. Nah, terakhir di acara kelima yaitu adalah latihan pengoperasian traktor tangan. Ya, ini acara kelima. Itu akan dilakukan sendiri. Sementara acara 2 sampai 4 akan dilakukan di bulan Oktober pada tanggal 25 ya. Nanti diingat-ingat ya, hari Selasa tanggal 25 Oktober itu akan ada acara 2 sampai dengan 4. 2, 3, 4 hari Selasa 25 Oktober. Jadi setelah UTS. Ya, pada saat UTS tidak ada praktikum, sehingga terpaksa kita mundur untuk acara 2, 3, dan 4 itu di tanggal 25 Oktober insya Allah hari Selasa. Nah, acara praktikum di lahan berikut adalah tata tertibnya, yaitu praktikum dilaksanakan di laboratorium lapangan atau kebun percobaan. Nah, untuk saat ini kita akan lakukan di kebun Karangkitri, Sindang Sari ya, insya Allah semua sudah pada tahu. Kemudian yang kedua, setiap mahasiswa harus mengikuti semua acara praktikum. Jadi kalau acaranya 5, kita kan tadi sudah disampaikan ada 5 acara praktikum, berarti setiap orang harus mengikuti 5 acara praktikum. Nanti pada saat datang ke lahan untuk
praktikum, kalian akan diminta untuk mengisi daftar hadir praktikum secara manual. Nah, selama praktikum berlangsung, kalian tetap berpakaian sopan ya, menjaga ketertiban umum, dan sebisa mungkin kalau saran saya itu pakai sepatu. Yang punya sepatu boot malah lebih baik ya. Pakai sepatu untuk menghindari kecelakaan ya. Khawatir ada ular ya, karena semester lalu itu ada ular ya pas kita ada pengarahan di ruang sebelum praktikum mencoba beberapa alat, itu ada ular. Saya nggak tahu jenis ularnya, tapi saya rasa itu berbahaya kalau memang praktikan tidak mengenakan sepatu. Jadi tolong diperhatikan keselamatan masing-masing ya, apalagi sekarang musim hujan, lebih baik kita mencegah ya untuk hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, menjaga ketertiban praktikum, karena praktikumnya dilangsungkan pada satu hari, dari mulai nanti jam 9 pagi sampai jam 4 sore, kalian pasti akan menemukan kebun percobaan Karangkitri itu sangat crowded. Diharapkan kalian tetap menjaga ketertiban, kemudian membuang sampah di tempatnya ya, sebisa mungkin tidak mengotori area lahan kebun percobaan, karena di sana juga selain ada yang praktikum, juga ada lahan yang digunakan untuk penelitian. Ya, jadi kita harus menjaga ketertiban. Kalau lahannya sudah mulai diolah untuk kegiatan praktikum MK lain, tolong jangan diganggu gugat gitu ya. Nanti kita ada lahan sendiri untuk tempat praktikum mekanisasi pertanian. Selanjutnya, praktikan harus mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan acara praktikum yang akan dilaksanakan. Nah, hari ini saya sampaikan bahwa acaranya acara 1 untuk hari Selasa 25 Oktober, acara 2 sampai 4. Kemudian di pekan depannya lagi hari Selasa adalah acara 5. Jadi tolong dipelajari oleh kalian ya. Nah, kemudian praktikan mempersiapkan alat atau perlengkapan tulis sesuai kebutuhan. Nah, walaupun di lahan praktikumnya, kalian diharapkan untuk membawa alat tulis. Jadi nanti di lahan itu kalian bukan cuma ngeliatin alatnya ya, tapi menggambar alat yang dikenalkan, kemudian menuliskan bagian-bagiannya, mengidentifikasi bagian-bagian dari alat, seperti itu ya. Jadi tetap harus bawa alat tulis, kemudian mungkin sebaiknya sih kertas A4 ya, supaya nanti pada saat kalian membuat laporan praktikum, gambar yang sudah kalian buat di lahan pada saat praktikumnya itu bisa digunakan. Ya, jadi nggak perlu menggambar ulang. Seperti itu. Selanjutnya, oh ya, gambarnya gambar tangan ya. Jadi bukan kalian foto, kemudian nanti copy paste di laporannya. Kalian gambar tangan bagian-bagiannya seperti apa, sebagaimana ada di petunjuk laporan ini. Kemudian petunjuk praktikum maksud saya. Kemudian untuk nilai, nah nilainya nanti dilihat berdasarkan kehadiran. Kehadiran harus 100%. Kemudian yang kedua adalah keseriusan melaksanakan praktikum. Nanti ada tes responsi oleh asisten, dan juga yang paling besar nilainya tentu saja adalah nilai laporan. Ya, nilai laporan. Untuk sistematika laporannya bisa dilihat ya, seperti biasa ada covernya, kemudian nanti ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, manfaat, kemudian tinjauan pustaka, metodologi praktikum, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Nah, ini karena kita ada 3 kali praktikum, berarti ada 3 kali laporan. Nah, laporan pertama berarti untuk praktikum yang hari ini. Laporan kedua adalah untuk acara 2 sampai 4. Laporan ketiga adalah untuk acara 5. Ya, jadi membuat laporannya itu berdasarkan dengan kegiatan praktikum yang kalian lakukan.
Untuk sistematikanya bisa dilihat di sini. Oke, ada pertanyaan sebelum saya masuk ke acara 1? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Mohon maaf Ibu, untuk gambar bisa diulang enggak? Soalnya tadi kurang. Oh ya, untuk gambar, jadi pada saat pengenalan alat, nah acara 2 sampai 4 itu kan pengenalan alat tuh. Alat ada alat tanam, alat penyiram, kemudian traktor tangan. Itu kalian ada melihat, dikenalkan ya oleh asistennya. Nah, itu menggambar langsung di lahan. Menggambar langsung di lahan, jadi kalian bawa kertas A4 ya. Kalian gambar, kemudian bagian-bagiannya kalian identifikasi, ditulis di kertas tersebut. Nanti itu digunakan untuk laporan praktikumnya. Jadi laporannya bukan berupa foto foto kemudian nanti di copy dan di paste. Enggak ya. Jadi kalian mencoba. Kenapa begitu? Supaya kalian betul-betul ingat. Kalau sekedar foto kemudian nanti di paste belum tentu kalian ingat bagian-bagian dari alat atau traktornya ya. Seperti itu ya, Agis ya. Ada lagi? Ibu, berarti itu nanti gambarnya itu kita jadiin lampiran di laporan atau Iya, langsung betul. Oh, Jadi terima kasih. lampiran di laporan. Jadi kesleo ya bacanya ya. Ntar. Di salah satunya sebentar ya. Di sini nah ini ya. Nah, ini masih lihat videonya. Nanti sebelum praktikum bisa cari tahu dulu ya. Jadi kalian mempelajari dulu. Nah, kemudian nanti bagian-bagian utama dari traktor tangannya kalian bisa ini bisa gambarkan. Nah, baru nanti identifikasi bagian-bagiannya seperti itu. Jadi pertama kan kalian gambar secara umum dulu, nanti ada bagian-bagiannya ya. Boleh ini mungkin sejelas mungkin, misalkan tampak depan, tampak samping, tampak belakang dan seterusnya ya. Itu kalian paling bagus lah kalau untuk menggambar. Oke, kemudian yang berikutnya saya akan sampaikan untuk yang acara 1. Ya, waktu kita tidak banyak, saya hanya meminta 40 menit saja dari waktu kalian pagi hari ini, karena memang sebenarnya ini waktu libur ya, baik untuk kalian maupun untuk saya, tapi karena kita harus menyelenggarakan ini, jadi mau tidak mau sebelum UTS acara 1 terselenggara. Mohon maaf ya. Baik, acara 1 adalah identifikasi jenis alat dan mesin produksi pertanian. Nah, ini tujuannya adalah kalian bisa membedakan ya, mana itu jenis alat, mana itu mesin. Nah, kemudian kita ingin kalian melakukan pengamatannya terhadap alsin yang dimiliki oleh petani di lingkungan tempat tinggal kalian. Ya, jadi identifikasi jenis dan alat dan mesin yang digunakan dalam setiap produksi pertaniannya. Misalkan tetangganya atau kalian di rumah mungkin ya punya alat-alat untuk menanam seperti cangkul, kemudian ada alat pemeliharaan, yang paling sederhana mungkin koret atau sprayer tangan gitu ya, dan lain sebagainya. Saya rasa kalian bisa eksplorasi, bukan cuma tetangga saja, bisa berkunjung ke tempat-tempat ya, perkebunan ya, dan lain sebagainya lah sambil jalan-jalan, karena ini waktunya juga cukup panjang. Kalian bisa mengumpulkannya nanti di tanggal 25 Oktober itu ya, pas acara kedua di lahan Kitri, Kalang Kitri maksud saya, di lahan Karang Kitri. Jadi punya 2 pekan lebih ya, 2 pekan lebih untuk bisa menyusun ini ya laporan praktikumnya.
Nah, sebenarnya alat dan mesin itu kan berbeda. Ya, alat itu untuk benda yang digunakan pada pekerjaan pertanian dalam bentuk dan mekanisme yang sederhana. Jadi tenaganya ya manual ya. Barangkali ada yang tinggal di daerah apa ya, misalkan kayak Kasepuhan gitu ya. Itu kan ada masih pakai ani-ani ya untuk alat panen. Nah, itu bisa juga dimasukkan ya. Nanti bisa kalian gambar, kemudian kalian isi keterangan dari gambarnya ya, gambar alat tersebut. Nah, sementara kalau mesin itu adalah alat bantu pertanian dengan mekanisme yang lebih kompleks dan tenaganya adalah tenaga motor. Baik itu sumbernya listrik maupun motor AC DC atau dia motor bakar ya, menggunakan bahan bakar. Nah, dan kapasitasnya juga biasanya besar. Nah, dan segala sesuatu dalam proses produksi pertanian itu pasti melalui proses seperti ini ya. Jadi di awal ada pembukaan lahan, kemudian pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen. Jadi kalian mencoba mengidentifikasi alat-alat dan mesin yang ada di tempat kalian nanti wawancara, itu dia masuknya kemana. Ya, kayak tadi ani-ani berarti itu ke pemanenan. Nanti kalian jelaskan seperti apa cara kerjanya, bagian-bagiannya, dan cara kerjanya. Ya, untuk pemeliharaan, misalkan dia punya sprayer gendong, ya ini berarti masuk ke pemeliharaan. Dan seterusnya ya, saya rasa untuk bagian-bagian proses produksi pertanian kalian sudah paham, di kelas juga untuk materi sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya adalah, nah dari harapannya setelah kalian bisa melakukan identifikasi alat dan mesin untuk setiap tahapan produksi pertanian, kalian bisa melakukan pemilihan alat. Jadi ada kriteria-kriteria. Misalkan dari kriteria produksi, ya itu metode operasinya, kualitas operasinya, ya itu seperti apa. Nah, misalkan ada yang tinggal di dekat penggilingan padi, nah itu kan ada mesin giling ya, itu juga masuk ke dalam mesin pertanian. Nanti masuknya di pasca panen, gitu ya. Kemudian kriteria teknis itu juga termasuk ke dalam kriteria untuk memilih alsin. Jadi dari sifat fisiknya, mekanis, bahan yang digunakan, ya, kapasitasnya, kekuatan bahan, konstruksi itu kira-kira dia sesuai atau tidak untuk produksi di tempat tersebut. Jadi kalian bisa melakukan penilaian. Kemudian kriteria ekonomi, nah ini tentu saja terkait dengan pengembalian modal, apakah seimbang gitu ya dengan yang dia keluarkan dan yang dihasilkan oleh petani. Kemudian kriteria ergonomi. Ergonomi ini kenyamanan ya untuk memakai alat tersebut atau mesin tersebut. Itu dari sisi ergonomi dan kriteria sosial. Jadi apakah pemilihannya itu karena kekurangan tenaga kerja atau bagaimana ya, dari segi kriteria sosial juga perlu dipertimbangkan. Kadang-kadang tidak perlu menggunakan alat yang terlalu besar kapasitasnya karena memiliki tenaga kerja yang cukup banyak. Ya, oke. Nah, tugas kalian, nah ini yang penting ya. Jadi ini dilakukan untuk kelompok. Jadi wawancaranya nanti boleh per kelompok ya. Wawancaranya berkelompok, pengamatannya juga bisa berkelompok 3 orang ya. Kemudian nanti diambil minimal 2 alat atau mesin yang digunakan oleh orang yang diwawancara. Ya, untuk setiap prosesnya. Jadi misalkan untuk pengolahan tanah dia pakai alat apa saja. Semoga bisa ada 2 alat yang dia gunakan minimal. Ya, itu kalian laporkan ya. Baik itu gambar maupun spesifikasi dari alatnya. Ya, kemudian nanti boleh ditanyakan juga kepada petaninya
Jadi sebenarnya kriteria apa sih memilih alat tersebut untuk digunakan ya. Nanti kalian bisa sampaikan apakah dari sisi produksi, dari sisi harga, apakah dari kenyamanan, atau karena nggak ada tenaga kerja jadi pakai alat tersebut dan lain sebagainya ya. Nanti bisa ditanyakan. Nah, kalian gambar skemanya, kemudian cantumkan spesifikasi alat seperti di lampiran ini ya. Kemudian terangkan atau bahaslah tadi ya mekanismenya, kemudian tenaga penggeraknya apa, kapasitasnya bagaimana, dan kriteria pemilihan alat tersebut oleh si petani. Ya, itu bisa kalian jadikan untuk pembahasan. Baik, ini adalah pengamatannya. Nanti kalian bisa, kalian bisa tanyakan, kemudian nanti juga bisa diperiksa di alatnya kalau nanti dia menunjukkan itu mereknya apa, modelnya apa, dan seterusnya ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Boleh? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Risma. Iya Ibu izin bertanya, kan nanti wawancaranya itu per kelompok, tapi laporannya tetap per individu ya Bu? Oh iya betul ya, wawancaranya kan per 3 orang. Nah untuk laporannya, laporan acara 1 itu ini saja, 1 kelompok saja untuk 3 orang. Nanti jangan lupa dituliskan nama. Sementara untuk pengenalan alat acara 2 sampai dengan 4 itu kan laporan yang kedua itu masing-masing ya. Apalagi untuk yang pengoperasian itu harus sendiri-sendiri karena nanti kalian mencoba Kelompok yang 3 sampai 4 satu laporan. Ya. Acara 1 ini, nah yang hari ini kalian buatnya berkelompok ya, 3 orang ya. Buat laporannya 1 saja untuk 1 kelompok. Dikumpulkannya pada saat masuk acara 2 tanggal 25 Oktober. Ya, insya Allah. Baik, Ibu. Oke. Saya akan kenalkan ininya nih, asistennya. Coba asistennya udah masuk belum di sini? Saya kok ininya layarnya. Bentar, saya tutup ini dulu ya. Stop sharing dulu. Semua sudah mengisi ini belum daftar hadir? Sudah, Bu. Oke, bagus, alhamdulillah. Baik, untuk asistennya saya ini ya, saya share di, nah ini nih, bentar. Nanti silakan menghubungi asistennya ya untuk masing-masing kelas nih. Kalian bisa lihat di kolom chat ya. Ini saya sudah sampaikan. Untuk kelas A ada Kak Denis Perkasa, nomor teleponnya sudah ada di sana. Kelas B Kak Jamila Tunisa. Kelas C Ade Kamila Tusolihah. Kelas D dan E Putri Khalifah. Kelas G Kak Tepi. Kelas H dan J Muhammad Fahrudin. Kemudian kelas F dan I Ahmad Rifai. Ya, itu nomor teleponnya bisa dicatat oleh kalian masing-masing, bisa menuliskan. Nanti menghubungi kakaknya ya, kakak asistennya masing-masing ya. Untuk pengumpulannya juga sama, nanti menghubungi kakak asisten ini. Jadi per kelas itu kalian harus kumpulkan ke orang yang benar ya asistennya ya, karena nanti kan dosen pengampunya berbeda sehingga nanti nilainya pun nilai praktikumnya akan masuk tidak semuanya ke saya tapi ke dosen pengampu. Misalkan kelas A, B, C, D, E, nanti nilai praktikum akan disampaikan kepada Ibu Sri Ritawati. Sementara untuk kelas F, G, H, I, J, itu nilai praktikum akan disampaikan ke saya sebagai koordinator yang
kelas F sampai dengan J. Begitu ya. Jadi jangan salah kasih laporan ya ke asistennya, nanti asistennya juga bingung ya ngerekap nilainya. Kemudian yang lainnya terkait dengan pelaksanaan praktikum. Nah, ini kan semuanya digabung jadi hari Selasa. Tapi bukan berarti 10 kelas gabung jam 9 gitu. Wah, itu nggak bisa itu ya. Nggak mungkin ya. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri itu silahkan sesuai dengan jadwal luang kalian. Kalau saya lihat di dalam jadwal praktikum yang terbaru itu ya, hari Selasa saya lihat memang kalian penuh ya praktikumnya di Pakupatan ya. Pagi ada, yang siang juga ada. Ya. Betul nggak nih? Atau ada perubahan lagi? Betul, Ibu. Baik, nanti asisten praktikum itu akan ada yang standby di lahan, baik pagi maupun siang ya. Sampai dengan, jadi pagi itu mulainya jam 9 ya. Yang asisten ada nggak di sini? Saya nggak lihat. Ya, Ibu, dari kita bisa mulai jam 8, Bu. Alhamdulillah. Oke. Baik-baik, kalau misalkan bisa mulai jam 8 silakan. Jadi nanti kalian bisa hadir yang jam 8 pagi ada, kemudian paling terakhir sampai jam berapa? Sampai jam 4 ada yang bisa nggak? Jam 4 ada ini Bu, budidaya tanaman semusim sama ekologi. Oh iya, nggak, maksud saya asistennya. Jadi kan kalian milih waktunya bebas tuh hari Selasa, sesuai dengan ininya keluangan waktunya. Ya, nanti bisa koordinasi dengan asistennya ya. Oke, Sri Nadia, apa yang mau ditanyakan? Ibu, maaf izin bertanya untuk absen. Ini kan saya kalau kelas MK-nya itu kan kelas B, tapi untuk praktikumnya ini saya masuk ke kelas C. Nah, itu untuk presensi ini mengikuti kelasnya itu mengikuti MK atau mengikuti praktikum yang sekarang? Soalnya mengikuti MK seperti yang tadi saya sampaikan. Nilai praktikumnya itu akan diserahkan ke dosen pengampu. Artinya daftar hadir kalian berdasarkan kelas MK. Untuk praktikum, daftar hadirnya mengikuti kelas MK ya, kelas perkuliahannya. Sementara untuk pelaksanaan, 10 menit lagi. Untuk pelaksanaannya itu dibolehkan kalian mengikuti kelas yang lain sesuai dengan keluangan waktu. Ya, oke. Andini silakan. Ibu, mohon maaf, saya sudah mengisinya kelas praktikum Bu di kelas G, tapi saya MK-nya di kelas A. Itu gimana ya Bu? Kamu isi ulang lagi deh. Baik Ibu, terima kasih. Diisi ulang ya, yang tadi masih salah. Jadi pembagian yang tadi ada nama asistennya itu adalah untuk kelas ya, kelas yang kalian. Jadi untuk kelas praktikum sebenarnya tidak ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D gitu ya. Nggak mengikuti jadwal yang di-share oleh jurusan. Karena kita hanya menggunakan satu jadwal di hari Selasa, begitu ya. Jadi silakan kalian gunakan NIM dan juga kelas yang kuliah ya. Kalian kelas mektannya di kelas mana gitu, bukan untuk praktikumnya. Ya, oke, Titin silakan. Izin Ibu, di jadwal saya praktikum mekanisasi kelas I kan dimulai dari jam 7 sampai 8.40 dan selanjutnya itu ada perkuliahan dari jam 9 sampai sore seperti itu Bu. Jika praktikum dimulai dari jam 8, apakah memungkinkan untuk pelaksanaannya itu dengan jadwal yang lama seperti itu Bu? Karena harus mengejar perkuliahan di Pakupatan Ibu. Terima kasih. Kamu terakhir
terakhir kuliah jam berapa hari Selasa? Sore, Ibu, sampai jam kurang lebih jam 4. Kok hari Selasa ada kuliah ya? Setahu saya hari Selasa itu plottingnya untuk praktikum. Paling nggak kuliah sampai zuhur kalau nggak salah. Kok malah, nggak ganti ya? Jadwalnya ganti nggak, Titin? Iya, Ibu, maaf, Ibu. Jadwalnya kadang diganti-ganti gitu, Ibu. Jadi ingin menjaga-jaga seperti itu, Ibu. Takutnya kan jadwalnya ada pergantian lagi gitu, Bu. Oke. Gini saja, praktikum itu hanya 3 kali berarti ya. 5 acara tapi 3 kali praktikum. Nah, hari ini kan sudah 1 kali, berarti hanya tinggal 2 kali saja untuk datang ke lahan. Untuk acara yang 2, 3, 4, pengenalan alat, dan acara 5, pengoperasian traktor. Jadi sebenarnya cuma tinggal 2 kali datang aja ya, Titin ya. Kamu bisa ambil yang pagi atau sore, dan saran saya bilang saja praktikum sudah mulai di hari Selasa gitu. Jadi nggak bisa mengganti jadwal gitu. Setahu saya sih Selasa siang itu tidak ada praktikum. Kuliah setahu saya ya, karena banyak praktikum yang dilaksanakan baik itu di laboratorium maupun di lahan, setahu saya begitu. Ya, disampaikan saja. Lagi pula hanya 2 kali ya. Kalau kuliah kan memang masih ada beberapa pertemuan ke depan ya, sampai pertemuan ke-14. Kalau praktikum hanya 2 kali saja. Ya, disesuaikan saja waktunya. Ya, semoga dimudahkan ya, Titin ya. Oke, Ahmad Khalif, silakan. Ibu izin bertanya, pertama itu tadi Ibu menyebutkan bahwa nanti laporan praktikumnya itu kan dikumpulkan tanggal 25 Oktober di lahan Karangfitri. Apa itu artinya nanti hard copy? Iya, hard copy. Hard copy ya, per kelompok ya, untuk yang acara 1. Terus Bu, mau nanya lagi. Tadi sedengar saya Ibu tadi bilang kalau laporan praktikumnya itu ditulis ya Bu ya? Iya, gambarnya. Oh, gambarnya ditulis. Iya, gambarnya kan kalian hand apa sih? Ya, digambar. Ya, pakai tangan digambar, kemudian nanti keterangannya. Kenapa saya minta begitu? Supaya kalian betul-betul mengetahui bagian-bagian dari gambar. Kalau hanya di foto, kalian belum tentu ingat. Ya, karena sekedar memoto kemudian mempaste sudah selesai. Tapi kalau menggambar itu kalian akan perhatikan loh, alatnya itu begini, dari kanan, dari kiri gitu ya, lihat dan bagian-bagiannya. Ya. Berarti dari bab 1 sampai bab 5 sama kan ya, sama seperti laprak biasa? Iya, betul. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Naufa Kamilah, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Di sini Ibu saya izin konfirmasi. Semisal kan Metan itu praktikumnya dari jam 8 ya Bu, sampai jam 4 sore. Nah, saya itu dari jam 1-nya itu sampai jam 4.20 itu udah padat. Nah, awalnya itu saya Metan tuh dari jam 7 Ibu, sampai kan jam 8.40. Nah, abis itu ada bioteknologi Ibu, semisal saya Metan itu kayak dikurangi untuk ngejar kepakupatannya, bisa nggak ya Ibu? Soalnya dari pagi itu sampai sore udah padat banget Ibu, ada 4 praktikum. Oke, iya. Baik, nanti kita bicarakan lagi dengan asistennya ya. Kalau ada asisten yang available dari jam 7.30 misalkan, nanti selesainya jam 8.15 gitu ya. Semoga kalian bisa mengejar waktu ke Pakupatan. Nanti saya bicarakan lagi dengan kesediaan asisten untuk mau jam 7 di lahan. Karena sebenarnya kalau melihat dari jadwal yang disusun oleh jurusan, sebenarnya menurut saya ini nggak rasional gitu ya. Jam 7 udah ada di lahan. Jam 7 kuliah saja itu menurut saya nggak seperti itu biasanya ya. Biasanya itu jam 7.30 dari zaman saya masuk ke Untirta sampai dengan
sebelum pandemi 7.30 tuh kita baru mulai activity. Nah ini kok diplotinnya jam 7 di lahan lagi ya. Kita bukan petani yang memang rutinitasnya ke lahan setiap jam 7 ya. Oke, nanti kita coba ya. Ditunggu saja untuk informasinya. Sebagaimana yang saya sampaikan, praktikum ke lahannya hanya 2 kali. Jadi ini aja diatur waktunya dengan baik, tidak terlalu strict gitu ya, jam misalkan berapa menit ya, paling kita maksimal juga 40 menit kok sebenarnya, karena 1 MK ini kan 3 SKS, 1 SKS-nya lecturing ya, mendengarkan kuliah, 1 SKS-nya adalah untuk tugas, dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Wah, tinggal 2 menit lagi, oke. Mungkin sudah terjawab semuanya ya. Untuk asistennya sepertinya nanti di luar acara untuk bisa berkenalan, tapi nama-namanya tolong di-keep berikut nomor teleponnya. Semoga bisa dipahami apa yang saya jelaskan pada hari ini. Kemudian mohon dimaafkan ya karena mengambil waktu liburnya. Semoga kegiatan praktikum mekanisasi pertanian bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa memahami, mendapatkan ilmu yang berkah dari acara praktikum mekanisasi pertanian. Untuk pertanyaan boleh disampaikan kepada asisten maupun kepada dosen pengampunya terkait dengan praktikum ya. Oke, mungkin itu saja saya akhiri untuk praktikum hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Untuk pertanyaan pokoknya bisa ke saya, ke Bu Rita, atau ke asisten. Demikian ya, kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat menjalankan aktivitas liburnya hari ini ya. Dan bagi yang ikut muludan ya, selamat mendapatkan berkah.